Daramang. Alhamdulillah saya. Alhamdulillah. Atas Wajib ngawitan? di kawitan we ayeunanya. Oh, mangga. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Alhamdulillah hari ini kita bisa berkumpul dalam kesempatan kali ini kita bisa berkumpul dalam kegiatan pembinaan Taskil PW Pemudi Persis Jawa Barat, yang mana kegiatan ini merupakan kegiatan dari program dari pendidikan PW Pemudi Persis Jawa Barat gitu ya, yang alhamdulillah sudah hadir di tengah-tengah kita pemateri yang akan menyampaikan materi tentang memberikan pemahaman dasar tentang konsep mar'ah solihah, yakni Ibu Hajah Ella Kamilawati SPD selaku Ketua PW Persisri Jawa Barat tahun 2016. Oh iya, mohon, mangga. Yang mungkin nanti akan disampaikan informasi lebih terkait beliau yang nanti akan disampaikan oleh moderator kita, yakni Teh Ita Juwita. Kepada Teh Ita saya persilahkan. Terima kasih Teh Kanti atas waktunya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Ibu nepangkeun abdi Ita. Mohon hatur nuhun. Punten bilih sok ngombe Ibu. Sami-sami. Janten moderator di pembinaan Taskil pada hari ini. Mohon. Hamdan wa syukranillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah hari ini hari Selasa yang bagaimana kita sudah rencanakan, alhamdulillah atas izin Allah kita diberikan kesehatan dan kesempatan untuk bisa bertemu gitu ya dengan Ibu dan rekan-rekan Taskil PW Pemudi Persis walaupun via Zoom meeting. Mudah-mudahan tidak mengurangi semangat kita untuk mencari ilmu gitu ya, dan tentunya mengaplikasikannya. Nah, pada hari ini sebelum pemaparan Ibu Hajah Ella, saya akan membacakan sedikit kurikulum dari Ibu Hajah. Nama Hajah Ella Kamilawati SPDI, tempat tanggal lahir Bandung 7 Oktober 1961, alamat rumah Jalan Ciapus, Gang Pengampaan 5, nomor 150, Sasak 2, Banjaran, Bandung. Kemudian statusnya sudah menikah, ibu dari seorang putra dan seorang putri. Moto hidup hayatuna kulha ibadah. Hidup kita semuanya adalah ibadah. Nah, adapun riwayat pendidikan dari Ibu Hajah Ella, yang pertama SD-nya itu di SD Indra Sukasari Pamengpeuk, kemudian Ibtidaiyah Pesantren Persis nomor 3 Pamengpeuk, kemudian Madrasah Sanawiyah Persis nomor 3 Pamengpeuk, Madrasah Aliyah atau Mu'allimah Persis nomor 1 Perjagalan Bandung, dan Sekolah Tinggi Agama Islam Yamisa Soreang Bandung. Adapun riwayat organisasinya, mohon maaf suara saya kedengeran. Kedengeran tapi kurang keras, Neng, coba di itu. Kurang kencang. Saya buka dulu ininya. Sudah jelas? Nah. Iya. Udah lumayan. Untuk riwayat organisasinya, Masya Allah, alhamdulillah banyak Ibu dari PC Jamiatul Banat Pamengpeuk, kemudian PC Persisri Banjaran sebagai bidang pendidikan, PC Persisri Banjaran sebagai wakil ketua, PD Persisri Kabupaten Bandung sebagai Bidgar SDM, DKSWI Jawa Barat sebagai bidang pendidikan, PW Persisri Jawa Barat sebagai Bidgar Ketua, PW Persisri Jawa Barat sebagai wakil ketua 3, lalu di PW masih di PW juga sebagai ketua 2 periode, betul ya Ibu? Iya. Dan hari ini Ibu penasehat. Iya. PW
Persisti, Jawa Barat. Iya. Kemudian untuk riwayat kegiatannya sebagai pengajar, betul ya Bu? Iya. Dan sampai saat ini juga masih kadang pembimbing pengajian online. Untuk mengajarnya di MTS Persis nomor 31 Banjaran. Alhamdulillah hari ini bisa bertemu langsung. Semoga tidak mengurangi semangat kita semua. Iya. Untuk saat ini sebelumnya saya paparkan dulu materi. Ada 3 poin penting yang hari ini akan dibahas oleh Ibu Hajah Ella. Yang pertama pengenalan konsep mar'ah solihah dalam Al-Quran dan Hadis. Yang keduanya diskusi tentang peran dan sifat-sifat yang diharapkan dari perempuan solihah, yaitu mar'ah solihahnya di rumah, di jamiah, di masyarakat, dalam bermedia sosial, dalam mengelola emosi, dalam berkomunikasi. Dan terakhir bagaimana mungkin nanti praktik-praktiknya, tips-tipsnya dari Ibu Hajah dalam peningkatan keseharian khususnya spiritual perempuan solihah di dalam Islam. Langsung saja untuk mengefektifkan waktu, saya persilahkan ke Ibu Hajah Ella Kamilawati SPDI untuk menyampaikan materinya. Iya. Tadi kalau tidak salah 40 menit ya Neng ya, tapi karena mulainya tuh, jadi Ibu sampai jam berapa nanti penyampaiannya? Sampai masih 40 menit atau? Ya, boleh. Boleh. Nanti aja kalau ini dikasih waktu ya. Dikasih waktu, takut kebablasan. Iya. Siap, Ibu. Terima kasih kepada Neng Ita sebagai moderator yang sudah memberi waktu untuk Ibu menyampaikan pembahasan untuk malam ini. Satu kebahagiaan, satu kebanggaan tersendiri karena Ibu diundang oleh anak-anak Ibu tercinta. Udah lama nggak ketemu, mudah-mudahan semuanya pada sehat, tetap barokah di keluarga dan di jamiah ya. Amin ya robbal alamin. Baiklah, akan kita mulai. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul ladzi la nabiyya ba'dah. Puji serta syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dengan izinnya malam ini kita bisa dipertemukan melalui Zoom meeting dari kejauhan tapi serasa dekat sekali. Tiada lain yang kita harapkan, mudah-mudahan kegiatan kita malam ini mendapat catatan terbaik di hadapan Allah sebagai amalan solihan, amalan mutakobbalan. Amin ya Rabbal Alamin. Tentang wanita soleha atau al-mar'ah as-solihah itu sudah sering sekali dibahas, tetapi tidak ada salahnya kalau malam ini kita akan mendengar kembali, sekalipun mungkin nanti yang banyaknya di diskusinya atau apa ya. Nah, ketika ditanya, ya ada orang yang ditanya mah was-solihu gitu. Yang disebut soleh itu apa? As-solihu adalah isim fa'il untuk laki-laki. Kalau dibentuk kepada perempuan jadi as-solihu as-solihatu ya. Kemudian dibentuk kepada bentuk jama mudzakkar salim menjadi as-solihuna begitu. Jadi domir itu bisa berganti kapan saja. Kita ambil dari as-solihu dulu. Wa ma huwa solihu? Siapa yang soleh itu? Kemudian ba'dul ulama yaquluna ya, sebagai para ulama itu mengatakan bahwa yang disebut solih itu adalah huwallazi yaqumu, adalah seseorang yang melaksanakan bihaqqillahi, adalah seseorang laki-laki yang melaksanakan hak atau kewajiban terhadap Allah. Kemudian ditambah wa bihaqqi ibadihi, dan melaksanakan juga kewajiban terhadap hamba-hambanya Allah. Dalam artian di sini ada dua bagian. Jadi orang yang soleh itu adalah yang melakukan kebaikan kepada Tuhannya dan melakukan kebaikan kepada sesama manusia. Maka kalau kita melihat sebenarnya ada 3 kewajiban itu. 1 kewajiban kepada Allah, 2 kewajiban terhadap dirinya sendiri, dan ketiga terhadap orang lain. Cuman di sini 2 saja garis besarnya. 1 harus baik kepada Allah, yang kedua harus baik kepada sesama manusia, sesama hamba Allah. Nah,
itu kemudian ada dipenggal dengan doa. Doa yang biasa kita baca itu assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Nah, kata-kata sholih itu kemudian dibentuk kepada jamak mudzakkar salimnya menjadi as-sholihin. Dan itu adalah doa kita sehari-hari. Jadi betapa bangga, betapa bahagia menjadi orang yang sholih itu. Karena dimanapun kita berada, kita masuk kepada ranah doa dari seorang muslim lainnya. Ketika mereka berdoa itu assalamualaikum, mudah-mudahan keselamatan, assalamu alaina, mudah-mudahan keselamatan itu untuk kita sekalian, wa ala ibadillahi sholihin, dan untuk hamba-hamba yang soleh. Jadi hamba-hamba yang soleh itu dimanapun, kapanpun, tetap itu masuk kepada ranah doanya muslim yang lainnya, dan tidak tahu di mana muslim itu ketika berdoa. Maka di bawahnya ditambahkan fasolihuna. Maka kalau disebut orang-orang yang soleh itu adalah alladzina yaqumuna. Sudah berubah bentuk ya. Alladzina yaqumuna adalah orang-orang yang melaksanakan. Di sini juga semua berubah menjadi jama. Kalau tadi hak itu adalah mufrad, kemudian sekarang bihuquqillahi. Jadi orang-orang yang soleh itu adalah yang melakukan kewajiban-kewajiban terhadap Allah. Dan ditambah lagi wa'adai, dengan bentuk melaksanakan apa adalah bifaroidihi, yaitu hal-hal yang dipardukan atau diwajibkan. Baru ke belakangnya ditambahkan wa yaqumu bihuquqi ibadihi, dan selain itu adalah melaksanakan kewajiban-kewajiban terhadap hamba-hamba Allah yang lainnya. Jadi selaras tadi disebut yang pertama begitu kepada Allah dan kepada hambanya. Yang kedua juga sama seperti itu. Jadi kalau kita tarik kepada as-solihatu sama, cuma diganti saja domirnya. Fasolihatu allati taqumu kesananya ya. Yaitu yang disebut as-solihah itu adalah yang melakukan apa adalah bihaqqillahi, kewajiban kepada Allah, kemudian ditambah wa bihaqqi ibadihi, dan kewajiban terhadap hamba-hambanya. Jadi kalau di dalam definisi itu yang diungkapkan oleh sebagian ulama, yang disebut soleh atau solehah atau solihin itu adalah orang-orang yang benar-benar di dalam kehidupan di dunia melakukan kewajibannya kepada Allah dan kepada hamba-hambanya. Nah, kalau kita tarik kepada Al-Quran, apakah ada ya bunyi Al-Quran atau ayat itu yang selaras dengan itu? Ternyata ada juga ya. Ini diungkapkan di dalam surat Ali Imran. Surat Ali Imran itu adalah surat yang ketiga, kemudian ayatnya adalah 112. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Duribat alaihimud dillatu. Ditimpakan kepada mereka itu ad-dillatu, kehinaan. Jadi seolah-olah Allah memberitahu hati-hati hidup di dunia. Bagi manusia yang ketika lahir ke dunia itu diperintah untuk beribadah, kalau ibadah itu tidak dilaksanakan, maka akan muncul satu ancaman duribat, ya, diberikan atau ditimpakan kepada mereka alaihim itu apa? Adillatu adalah kehinaan. Kehinaan kalau disebutkan oleh Allah itu artinya bencana, itu artinya siksaan, itu artinya kebinasaan. Tetapi untung di depannya ada illa ya, kecuali. Nah, sebelumnya ada ainama sukifu dulu. Jadi duribat alaihimud dillatu ainama sukifu. Akan ditimpakan kepada mereka itu kehinaan di mana saja mereka ada, begitu. Illa, kecuali bihablim minallahi wa hablim minan nas. Kecuali manusia akan selamat ketika dia itu melakukan hubungan yang baik, yang kita sebut dengan bihablillah, adalah melakukan hubungan yang baik kepada Allah ya, kemudian wahablim minanas, dan hubungan yang baik juga kepada sesama manusia. Jadi kalau disejajarkan dengan definisi tadi sudah sama persis begitu ya. Jadi definisi mengatakan itu, kemudian ayat Al-Quran juga mengatakan itu. Karena para ulama ketika memberikan definisi tentu rujukannya adalah Al-Quran dan As-Sunnah.
Nah, tinggal satu lagi mungkin as-sunnah. Maka di sini kita perlu bagaimana bentuknya. Tadi baru definisi, yang tadi melakukan kewajiban kepada Allah itu seperti apa, kemudian melakukan kewajiban terhadap manusia itu seperti apa. Nah, maka ada salah satu hadis yang ini sudah populer sekali ya, akan diungkapkan kembali di sini. Hadis ini diriwayatkan oleh, yang satu oleh Imam Ahmad. Kalau Imam Ahmad mengambil sahabatnya adalah Abdurrahman bin Auf ya. Tapi kalau di sini ada satu lagi Ibnu Hibban, kalau Ibnu Hibban itu mengambil sahabatnya adalah Abu Hurairah. Tapi redaksinya sama sekali ya. Jadi sama persis, tidak ada bedanya. Maka disebutkan di situ, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza shallatil mar'atu khamsaha wa shamat syahroha wa hafidhat farjaha wa ata'at zaujaha faqila laha udkhulil jannata min ayyi abwabil jannati syi'ti." Nah, redaksinya seperti itu, sangat pendek, dan ini juga sama tadi redaksi dari hadis yang satu dan yang lainnya sama seperti itu. Artinya adalah idza sholatil mar'atu khamsaha. Jadi hadis ini sudah memberikan ciri ya atau tanda. Kalau tadi baru definisi, kemudian ada ancaman dari Allah melalui ayat Al-Qur'an, kemudian di sini kita mendapatkan ciri atau tandanya, karena pasti kita tidak akan bisa melakukan apapun sebagai orang yang soleh, melainkan ditunjukkan harus seperti apa supaya kita masuk kepada kolom orang-orang yang soleh itu. Maka ternyata di sini ada 4 poin. Sebenarnya hadisnya banyak, ada beberapa dan dipisah-pisah, tapi yang paling populer yang ini, dan insya Allah nanti di dalam diskusi akan berkembang ya. Kita ambil 4 poin saja ciri istri yang soleha itu yang seperti apa. Di sini kebetulan sudah menukik kepada domir hiya, berarti domir hiya itu adalah al-mar'ah. Yang dimaksud adalah al-mar'atu solihah ya. Yang sampai kita hari ini ya masih kental dengan gambaran dari Rasulullah bahwa dunia ini adalah tempat bersenang-senang, bahwa dunia ini adalah perhiasan. Tapi perhiasan yang paling mahal, yang paling berharga di dunia ini adalah al-mar'ah solihah, adalah perempuan yang solihah. Jadi betapa diangkat ya derajat kaum muslimah itu ketika melakukan apapun yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya dan meninggalkan larangan-larangannya, maka terangkat menjadi al-mar'ah solihah yang paling mahal harganya dibanding apapun yang ada di dunia ini ya. Nah, apa cirinya itu? Yang pertama, idza sholatil mar'atu khamsaha. Apabila seorang istri di sini kita tarik istri itu adalah yang bersuamikan ya. Jadi ada istri, ada suami. Tidak diartikan perempuan, tidak diartikan anak remaja, tidak diartikan anak dewasa, tapi ini yang sudah berumah tangga. Kita tarik ke situ ya ranahnya. Idza sholatil mar'atu khamsaha. Jadi syarat yang pertama adalah ketika seorang perempuan itu, seorang istri itu melaksanakan sholat khamsaha, sholat yang 5 waktu itu. Nah, di nomor 1 ini sudah kelihatan, ini hubungannya kepada siapa kalau begini? Pasti adalah hubungan kepada Tuhannya. Karena sholat itu sendiri diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahkan disebut-sebut dengan kalimat as-sholawatul khamsu, ya, sholat yang 5 waktu. Bahkan di dalam hadis Rasulullah yang lain dinyatakan, apa gunanya sholat 5 waktu itu? Menggiurkan. As-sholawatul khamsu kanahrin jarin adbin bibabi ahadikum. Yang disebut sholat 5 waktu itu gunanya adalah seperti seseorang yang mempunyai tempat tinggal atau rumah, kemudian di depannya itu ada sungai. Sungainya itu airnya ngegulidag begitu ya, ngegulidag, bening sekali. Nah, karena dekat dengan rumahnya, fayagtasilu fihi khamsa marratin. Kemudian orang itu mandi di sungai tersebut dalam kondisi air yang sangat bening, khamsa marratin. Pada 1 hari 1 malam itu dia mandi sampai 5 kali. Sesudah dinyatakan seperti itu, ada pertanyaan dari Rasulullah, ayyabqa min daronihi syai'un? Kepada sahabat ditanyakan, andai saja ada orang yang mandi sampai 5 kali dalam 1 hari 1 malam dalam kondisi air yang sangat bening, apakah mungkin tersisa 1 daki, 1 kokotor di tubuhnya? Maka para sahabat menjawabnya, tidak akan. Hari 1. Sahur Rasulullah itu kadalika. Nah, seperti itulah. Jadi sholat 5 waktu itu bisa menggerus semua kesalahan, semua dosa-dosa yang ada di dalam diri manusia, andai saja sholatnya itu benar-benar menjadi pembersih.
Maka kita boleh menyimpulkan, sholat yang manakah ini? Karena ternyata di dalam ayat Al-Quran, orang yang sholat itu jadi terpisah ya. Ada yang dengan sholatnya dia masuk ke surga Firdaus, tapi ada juga dengan sholatnya malah dia masuk ke neraka Wail. Yang harus kita pertanyakan, kenapa kok bisa berbeda seperti itu? Padahal dua-duanya melaksanakan sholat 5 waktu. Maka kita lihat lagi di dalam ayat-ayat, di dalam hadis-hadis. Ternyata yang satu adalah sholatnya khosyi'un. Maka mereka layak masuk ke surga Firdaus. Tapi yang satu lagi, sholatnya adalah ghafilun. Adalah sholatnya lalai. Maka kalau kita gambarkan, mandi juga seperti itu. Ada mandi yang rurusuhan begitu. Ada yang mandi yang sase. Ada orang yang mandi ketika mandi itu semua dibersihkan. Dari ujung rambut sampai ke dampal sampean itu dibersihkan semua. Alat pembersih digunakan semuanya. Tapi yang satu lagi mandinya kayak mandi papatong. Ya orang Sunda tuh tahu ya mandi papatong. Mandi papatong itu kan cuma nempel aja langsung terbang lagi seperti itu. Nah sholat juga kondisinya ada yang seperti itu. Orang yang ketika sholat itu memaknai semua yang dia baca sampai akhir, maka sholatnya khusyuk. Tapi ada juga orang yang ketika sholat, dia melamun apa ya? Dia berbicara tentang apa di dalam hatinya, karena tiba-tiba dia lupa. Maka bertanya terhadap diri sendiri, ari bieu teh dua kitu hiji. Ari anak-anak pemudi suka begitu tara sholatnya. Kalau ibu-ibu kan seperti itu, hiji kitu dua, dua kitu tilu, ragu. Kenapa sih seperti itu? Nah, kondisi sholatnya tidak baik. Berarti kalau ditanyakan, istri yang sempurna itu, ya istri yang mar'ah solihah itu yang mana? Yang sholatnya sholat khusyuk. Berarti tidak sholat asal-asalan. Nah, ini satu ya. Ini adalah hubungan terhadap Tuhannya. Ditambah yang kedua, wasomat syahroha. Ditambah lagi dengan saum. Saumnya adalah sebulan penuh. Yang kita biasa menyebutnya adalah bulan Ramadan. Di mana dibahas tentang sholat, dibahas juga tentang saum. Dan saum itu adalah yang luar biasa. Sampai Allah menyebutkan saum itu adalah li untuk aku. Dalam artian sebuah penghargaan yang luar biasa bagi orang yang melaksanakan saum. Dan nanti ketika sampai ke hari kiamat, Allah itu bertanya terus, menanyakan dan mencari-cari orang yang ahli melaksanakan saum itu. Aina so'imuna, mana orang yang saum, mana orang yang saum itu. Maka mereka itu akan digiring masuk ke dalam satu pintu surga itu yang bernama Babu Royan. Padahal semua juga ada pintunya, ada pintu sodako, ada pintu sholat, ada pintu apa-apa gitu. Tetapi untuk saumah dibedakan, namanya juga pintu yang disebut Babu Royan. Ini satu keistimewaan untuk saum Ramadan. Nah demikian juga untuk istri yang solehah pasti tidak akan ditinggal saum Ramadannya itu, kecuali dengan ketika ada halangan-halangan, ada ruhsoh, baru saum itu ditinggalkan. Nah saum Ramadan menggambarkan ya, kesananya ada juga ditambah dengan saum sunatnya, karena memang Rasulullah pernah sih menawarkan kepada seorang sahabat ketika sedang bersama-sama, kemudian Rasul menawarkan, mumpung ada aku di sini, kamu mau minta apa sekarang? Ya, Rasul sampai menawarkan mau minta apa? Minta dalam artian adalah ingin didoakan, karena doa Rasul itu adalah mustajabah. Maka orang itu menjawab, aku satu aja mintanya ya Rasulullah. Apa itu? Nanti kalau di akhirat, kalau hari kiamat, aku ingin berdampingan saja denganmu terus sampai ke surga, katanya. Rasul senyum, itu permintaannya berat, bisa diganti tidak dengan permintaan yang lain? Tidak Rasul, pokoknya mau itu saya mah begitu. Maka pada akhirnya boleh, tapi perbanyaklah adalah naon pasunatan ya. Dalam artian sholatnya yang tadi tidak cukup, wajib tambah dengan sunatnya. Kemudian saum juga tambah dengan sunatnya. Ya, ketika disebutkan dua itu, nah ini cukup untuk menghandle tadi illa bihablim minallah. Akan terlepas dari kehinaan itu, illa bihablim minannas, kecuali manusia itu melakukan hubungan yang baik dengan Allah. Maka dengan sholat, dengan saum itu adalah disebut hablum minallah, hubungan kita dengan Allah. Sholat itu kepada Allah, kemudian saum juga kepada Allah. Nah, tinggal yang berikutnya adalah wahablim minannas. Kemudian hablim minannasnya yang mana? Maka di dalam hadis itu dinyatakan yang ketiga adalah wahafidot farjaha. Wahafidot farjaha itu seorang istri
itu adalah menjaga kehormatan dirinya. Ketika dilihat di syarahnya, di penjelasannya, yang disebut menjaga kehormatan diri itu adalah tidak berbuat zina. Tidak berbuat zina. Bagi kita itu, aduh, naudzubillah min dalik ya, disebut zina seperti itu. Tidak mungkin ya, badan sampai ditutup di luhur, sausap rambut kahanap sahibas dampa. Ditutup dengan aurat itu, karena dengan menjaga kehormatan kita itu. Tapi nyatanya di hadis itu ada dijelaskan bahwa yang disebut berzinah itu tidak langsung zinah badan sih, sebenarnya ada zinah-zinah sebelumnya itu. Makanya di dalam Al-Qur'an kata-kata yang disampaikan oleh Allah itu wala taqrabu zina, jangan mendekati perzinahan. Artinya ada tahapan-tahapan. Maka dijelaskan di dalam hadis itu banyak ternyata zina itu. Ada zina mata, ada zina mulut, ada zina telinga, ada zina tangan, ada zina kaki, ada zina hati. Berarti banyak. Ini apa maksudnya? Nah, sebelum terjadi zina badan itu, ternyata orang pelaku zina itu melakukan semua itu. Seperti dijelaskan, seperti ya, zina mata. Kenapa? Karena ketika Allah menyuruh tundukkan mata kamu itu, karena di hadapan itu adalah seorang laki-laki yang bukan mahram, jangan dipelong, jangan disidik-sidik, tundukkan. Nah, itu perintahnya. Artinya Allah sudah melarang zina mata tidak boleh dilakukan. Baik itu dari laki-laki kepada perempuan, baik itu dari perempuan kepada laki-laki, begitu. Kemudian ada juga zina telinga. Zina telinga itu apa? Awal-awalnya kerung heula ya, kerung ngahulang apa sih zina telinga? Ternyata dibahas di bawahnya, oh zina telinga itu adalah ketika seseorang mendengar suara laki-laki yang laki-laki itu bukan mahramnya. Bisa saja Kak, sekarang sangat bisa seperti itu, teleponan. Kayak teleponan dengan suami orang, istri orang teleponan dengan suami orang. Tapi anehnya ada rasa senang gitu, ada rasa enak mendengar suaranya itu. Itu sudah dinyatakan zina telinga, seperti itu ya. Lanjut juga ke zina mulut. Zina mulut itu apa? Seorang perempuan ketika ditelepon terus ngomongnya mendayu-dayu gitu, direka-reka, dalam arti memancingnya. Orang yang tadi teleponan, suami siapakah itu? Maka itu pun disebutnya adalah zina mulut. Sampai ke zina tangan, itu bersentuhan. Zina kaki adalah dia berjalan ke satu tempat, janjian dengan orang itu untuk bertemu, maka langkah-langkah kakinya itu disebut zina kaki. Naudzubillah min dzalik. Satu lagi ada zina hati. Zina hati itu ya hati bisa berbicara bisa, tapi tidak terukur pembicaraannya, tidak kedengaran, tapi akhirnya terjadi dia ngaitkeun hatena kana hate orang lain. Artinya kalau hafidot farjaha, menjaga paradnya itu keseluruhan. Makanya untuk supaya tidak terjadi jinah-jinah itu, kita mulai dengan menutup badan ya, seperti kita menutup badan itu sakujur awak teh tadi teh ya, untuk supaya tidak membuat memberi peluang kepada orang lain laki-laki khususnya untuk melihat aurat kita. Itu ya wahafidot farjaha. Itu sebenarnya lebih ke kewajiban terhadap diri sendiri ya, terhadap diri sendiri, tapi sesuatu yang dilakukan itu imbas kepada yang lainnya. Seperti seorang perempuan melakukan zina dengan suami orang, maka ada yang disakiti siapa? Suaminya. Berarti kalau dia melakukan itu, orang-orang sekarang menyebutnya apa itu selingkuh ya? Selingkuh ya disebutnya yang begitu teh ya. Selingkuh. Maka ketika dia melakukan perselingkuhan, ada yang disakiti siapa? Suaminya sendiri. Atau sebaliknya, yang selingkuh adalah suaminya. Yang ada disakiti siapa? Adalah istrinya dan mungkin anak-anaknya. Maka ini masuk juga ke hubungan sesama manusia ya. Nah, itu yang ketiga dan yang terakhir adalah wa'ata'at zaujaha. Dan istri itu taat kepada suaminya. Pasti harus dijelaskan dulu taatnya taat seperti apa ya. Ternyata dijelaskan yang disebut taat itu innamat ta'atu fil ma'rufi. Yang dimaksudkan taat di sini hanya di dalam kebaikan. Seorang suami menyuruh istrinya berbuat baik, tong diengkekeun gitu ya. Tapi kalau suaminya menyuruh keburukan, itu jangan ditaati. Artinya harus ma'rufnya saja yang dilakukan oleh dia itu. Nah, untuk ketaatan seorang istri kepada suami dari mulai apa sampai apa, banyak sekali kehidupan di dalam rumah tangga. Disuruh bawa air, bukan 1 galon ya, 1 gelas sebenarnya. Tapi banyak seorang istri tergelincir ya, dia itu karena dia tidak nurut mengambil 1 gelas saja. Padahal dia bisa. Kalau dia bisa, kenapa tidak diambil? Maka ketidaktaatan itu sudah menggagalkan nama perempuan solehah yang tadi diidam-idamkan oleh kita.
Lebih banyaknya kemana, cuman yang suka dibahas itu adalah, mohon maaf, ketaatan ketika suami mengajak tidur kepada istrinya, itu sampai memunculkan kata laknat, laknat, nah itu tuh, laknat. Laknat itu kalau muncul kata-kata laknat berarti itu apa? Neraka. Berarti itu dosa besar. Berarti itu harus tobat yang sebaik-baiknya, tobat nasuha. Oleh karenanya satu ya, ketika seorang istri keluar dari rumah itu minta izin dulu kan, minta izin dulu. Sekalipun suami kita sudah tahu jadwal ngaji kita itu hari ini kemana. Tapi ketika meminta izin kepada suami itu ciri seorang istri yang baik, yang soleha itu adalah tidak berani melangkahkan kakinya keluar rumah. Sekalipun itu untuk berdakwah, sekalipun untuk apa begitu kebaikan, tapi harus minta izin dulu kepada suaminya. Maka muncul sebuah hadis, ayyumam ro'atin kharajat min baitiha bi ghairi idni zaujiha la'anat hal malaikatu hatta tarji'a. Istri yang mana saja yang keluar dari rumahnya tapi tanpa izin suaminya, maka sepanjang perjalanan itu ya, bisa saja perjalanan kita itu kan lingkupnya se-Jawa Barat gitu. Berarti dari PD ke PD, dari kota ke kota, dari kabupaten ke kabupaten, itu menghabiskan waktu 1 hari bahkan lebih ya, misalnya sampai malam, tapi suami tidak dimintai izinnya untuk keberangkatan kita. Maka perjuangan yang kita capai pada waktu itu menghadiri apa begitu, tapi ada muncul kata-kata la'anat hal malaikatu. Maka para malaikat, para itu banyak ya. Maka para malaikat itu melaknatnya hatta tarji'ah, sampai dia kembali ke rumahnya, hatta tarji'ah. Jadi apa coba makna dari perjalanan kita itu? Kita keluar dari rumah, bismillahi tawakkaltu 'alallahi wala haula wala quwata illa billah. Kemudian naik ke kendaraan, kita baca lagi doa, turun, alhamdulillah sudah sampai di tempat gitu, kita berdoa terus. Terus kita mungkin memberi pembinaan di sana atau berkhutbah di sana atau apa begitu ya. Itu adalah kebaikan semua sih sebenarnya. Tapi kalau sudah masuk kata-kata la'anat hal malaikatu, berarti menggerus semua kebaikan itu karena kesalahan kita. Apa kesalahannya? Bi ghairi idni zaujiha, tanpa izin dari suaminya. Itu ya, menakutkan bagi kita itu ya. Dan yang keduanya nih, idza da'a rajulu imra'atahu ila firashihi. Apabila seorang suami, ar-rajulu di situ tidak diartikan laki-laki tetapi diartikan suami. Ketika seorang suami mengajak tidur kepada istrinya, ila firosihi, itu ke kasurnya. Maksudnya mengajak untuk berhubungan suami istri. Nah, tapi istrinya itu fa'abat, menolak. Nah, ini yang terjadi banyak sekali yang seperti ini. Sampai Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada mereka itu sebutan nusyuj ya. Orang perempuan yang nusyuj itu yang berbuat durhaka tuh diantaranya seperti itu. Ada seorang istri karena tidak mau diajak oleh suaminya, terus dia baca Quran. Baca Quran misalnya, baca Quran itu kan jaminannya banyak sekali ya. Ketika mendengarkan saja kita diberi rahmat oleh Allah. La'allakum turhamun. Kalau dia sendiri yang baca tuh, man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanatun. Apabila seseorang membaca Al-Quran itu, satu hurufnya dihitung adalah satu kebaikan. Wal hasanatu bi asyri amsalihha, dari satu kebaikan itu berubah menjadi 10 kebaikan. Masya Allah, baca bismillahirrahmanirrahim itu sudah 19 huruf, kali 10, 190. Jadi kalau dia baca 1 ayat, 2 ayat, atau bahkan 10 ayat, kabayangkeun ya, pahalanya banyak banget. Itu teh dalam keadaan baik-baik kalau begitu. Tapi ketika suaminya mengajak untuk tidur, kemudian dia bertahan dengan pengajian Al-Quran itu, maka akhirnya kebaikan yang dijanjikan oleh Allah pun hilang, tergerus, karena kita seiring dengan itu berbuat durhaka kepada suami. Maka muncul lagi di belakangnya, la'anat hal malaikatu hatta tusbiha. Maka Allah, para malaikat akan melaknat perempuan yang tadi, istri yang tadi, hatta tusbiha, sehingga waktu subuh. Apa yang terjadi malam-malam, dia tahajud barangkali, atau witir, dia handapun tahajud, 3 rakaat, 5 rakaat, atau yang lainnya. Ternyata semuanya akan habis karena kemaksiatan yang dibuat oleh dia kepada suami mereka itu.
Jadi artinya dengan poin yang ketiga dan keempat menjadi jelas adanya bahwa itu juga menunjukkan bahwa hubungan kepada sesama manusia pun harus baik-baik saja. Kalau kita itu sudah baik kepada Allah, harus baik juga kepada suami-suaminya. Sebaliknya, jika kita tidak baik kepada Allah dan kepada suaminya, maka tadi duribat alaihimud dillatu ainama thuqifu, maka akan tertimpa mereka itu dengan kehinaan di mana saja mereka berada, ya. Jadi kalau disimpulkan ciri-ciri untuk perempuan atau istri yang soleha itu di dalam hadis ini seimbang, kepada Allahnya baik, kepada sesama manusianya baik. Dalam hal di sini sesama manusia itu siapa adalah suaminya sendiri. Disimpulkan yang tadi, ya, satu adalah sholat 5 waktu pasti dalam kondisi sholat yang khusyuk. Yang kedua adalah saum Ramadan dalam kondisi juga saum Ramadan yang benar-benar, ya, khusyuk dan pas dengan kaifiatnya. Yang ketiganya adalah seorang istri yang menjaga kehormatan dirinya, tidak melakukan zina sekecil apapun. Dan yang terakhir adalah seorang istri yang senantiasa melaksanakan apa yang diperintahkan oleh suaminya, bahkan menjadi sesuatu banget bagi istri itu, sehingga ketika diperintah dia merasa bahagia, merasa bangga, dan menjadikan program untuk dirinya bahwa masuk ke surga itu harus dengan ketaatan kepada suaminya. Nah, itu barangkalinya cukup segitu dulu, ya. Nanti dikembangkan di dalam diskusi barangkali. Terima kasih. Ya, alhamdulillah, jazakallahu khair. Semoga aja sampai jadi ngevaluasi diri sendiri gitu, Iya, ya. iya. Apa sih, apakah kita sudah benar-benar gitu ya melakukan gitu ya, Iya. yang jadi skala prioritas kita. Baik, rekan-rekan sekalian, itu tadi pemaparan dari pelajar Ella. Kita langsung ke agenda berikutnya, diskusi. Dari rekan-rekan sekalian boleh angkat tangan dulu mungkin yang mau mengungkapkan pertanyaan atau diskusi kita hari ini. Iya. Boleh. Mangga. Ya, Ibu. Mangga, boleh. Silahkan. Diskusi boleh ya, Bu. Boleh, mangga. Dari siapa boleh? Ya, sambil nunggu memang apa ya namanya tantangan sendiri itu, ya. Iya. Perempuan yang kalian itu di bumi itu paling kami gitu. Iya. 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 Kita yang kadang hilaf gitu ya mungkin. Namanya juga manusia, ya. Namanya juga manusia. Atau gimana, padahal yang nomor satu itu jelas gitu ya, misalnya suami kita, Iya. gitu ya. Mudah-mudahan dengan diingatkan oleh Ibu aja lewat hari ini kita tadi kalau Ibu mah buat menyampaikan kita buat rencana program gitu ya, Ibu ya. Iya. Program apa ya? Iya. Mentaati Allah gitu, dan Iya, mentaati betul. mentaati suami kita gitu ya. Sangat alhamdulillah sudah ada yang mengangkat tangan. Ya. Kakak ya, Teh Nurhima Eli, dipersilakan, Teh. Siap, Teh Ita hatur nuhun, Bunji damang Bunji. Alhamdulillah, Neng, bagus, sehat. Damang, Neng, alhamdulillah. Mohon. Hatur nuhun, Bunji, kangge pepejesna gitu ya, kanggo teman rekan-rekan yang ada di pimpinan wilayah. Sedikit menyampaikan kenapa kemudian mulai ada pembinaan untuk para taskil gitu ya. Karena kan kita ini adalah disebut public figure dan artis. Tapi katawis itu semua orang gitu ya. Tentunya teladan itu memang harus menjadi poin utama untuk kita semua, yang kemudian yang kata Bunji tadi bukan hanya menyampaikan gitu ya, tapi ada uswah yang kemudian kita lihat kepada para anggota yang ada di Jawa Barat. Iya. Pertanyaan dari saya, Bunji, yang pertama, karena tadi poin pentingnya bahwasanya seorang istri itu adalah taat, kemudian ya keluar dari rumah itu harus ada izin gitu ya. Nah, kalau misalnya izin itu sudah keluar sebetulnya, sudah diizinkan oleh suami, tapi kemudian batasan mana mar'ah atau kemudian menjaga muru'ah kita itu harus sampai mana gitu ya. Contoh, saya pernah
dimintai untuk mengisi materi gitu ya, tapi ngisi materinya itu ba'da isya gitu ya, ba'da isya, kemudian malam-malam karena acaranya acara maghrib yang diselenggarakan oleh pimpinan pusat Himid Persis gitu ya. Saya izin, kemudian diizinkan, tapi kemudian beberapa hari mau pergi di emut-emut, aduh ayo ludeng mah salah rasa mah dah ludeng gitu ya, tidak dipakai kemana-mana nyalira ludeng. Tapi apa kata orang ketika keluar dari rumah, kemudian apa ya tuh beri kemana gitu ya, wangi-wangi nyalira gitu. Akhirnya saya minta ayah wayahna lah kanggo ayeuna mah jajab heula gitu, pas jajabkeun heula gitu. Nah itu seperti itu gitu kasusnya, salah satunya Bun Gina. Sampai mana sih kalau memang izin dari suami sudah ada, tapi batasan mana nih yang harus kita jaga gitu ya, sehingga muruah kita itu tetap terjaga gitu. Jadi ulah sampaikan Kak, ya itu tadi yang uswah hasanahnya itu harus terlihat oleh para anggota. Itu panginten Bun. Iya. Terima kasih Neng, mohon. Campurnya ada kitanya tanahnya ngobrolna campur ya. Kalau tadi Neng nyebatkeun Nana bukan public figure, sebenarnya kita public figure loh ya. Cuman ya katakan di lingkup, kalau Ibu di lingkup Persistri, kita udah di level Jawa Barat loh ya. Jadi public figure dalam hal ini kita memimpinnya PD-PD sejumlah itu. Sami pemudi oge Jawa Barat lingkupnya. Jadi public figure artis seperti itu, tapi kita pun ya ada banyak orang yang merasa rindu ingin ketemu kita, itu sudah jadi public figure. Kenapa orang mengundang kita untuk pengajian, itu juga sudah menjadi public figure. Jadi memang itu harus ada uswah hasanahnya seperti itu. Nah, ada pengalaman Ibu juga dari dulu kan kitunya kantos jentet neng heula seperti itu. Terus ceramah nganyanyanak orok. Ada kalanya kan orok Ibu mah duka kumaha ada ujianana teh kitunya. Tidak mau disambat sama orang lain. Jadi lagi ceramah di mimbar itu bari ngepluk-ngepluk orok. Jadi bobo dina podium teh seperti itu sudah biasa. Nah, kenapa kita sampai seperti itu? Izin suami sudah kelar memang dari awalnya. Bahkan satu acan nikah wae kan. Nikah apel judulna teh, apelnya jam 4 sore, nggak pernah malam ya. Kemudian datang ke sana, ibu nama nuju ke mana, weh lagi mimpin rapat, lagi apa-apa. Angger weh jauh deui apa, nyebat teh eneh ka pun biang teh. Nyebatkeun kieu pun lanceuk. Untung Bapak mah kabarudak, untung Bapak mah janten oge ka Ibu. Waktu naon teh apel ge anger we apa deui neh deui. Karena sudah tahu komitmen karena dia seorang pemuda dan kita seorang pemudi Jamiatul Banat pada waktu itu. Maka sudah terjadi komitmen dina hal eta oge. Maka ketika nikah juga dan tahu akhirnya ketika ceramah diizinkan, bahkan di anter-anternya seperti kita itu. Tapi pernah beliau itu nyaram ke Ibu, Ibu wengi itu dulu aduh duka sabaraha welas tahun atau Ibu ka tongoh ka mana ceramah di hadapan masyarakat yang nu hajatan anu naon wengi karena di kampung mah wengi wae keadaana teh kitu. Tapi pernah dilarang total ketika Ibu udur teh repot kantos di rumah sakit sampai 8 bulan itu tanya tuh bade damangna teh. Nah itu dilarang lah. Maka ketika larangan datang maka berhentilah semua itu dan beralasan dan kita juga paham dilarang seperti itu. Nah, ayeuna sawangsuna suami kita memberi izin tadi bade kitu bade kieu, tapi kita itu ada rasa risih sesiga tadinya neng keluar wengi-wengi terus orang melihat eta kukurunyung keneh wayah kieu di mana eta, dan pendapat orang itu bisa berbeda padahal kita tos ceramah, padahal kita sudah melakukan kebaikan, tapi ternyata orang lain bisa jadi gitu. Kalau orang jamiah mungkin saja ya mafhum gitu, ieu teh pantos naon-naon, tapi kalau masyarakat luas itu kan tidak semudah itu. Nah, ketika kita menjaga diri sendiri, maka pada akhirnya ada aturan gitu, dibatasi. Pembatasannya juga relatif sih, bagi setiap orang relatif pembatasannya seperti apa. Yang kalau disimpulkan saja, mereka menganggap baik-baik saja kepada kita. Nah, itu tidak bisa diungkapkan pembatasannya seperti apa, karena lingkupnya bedanya. Misalnya juga jam terbangnya beda, seperti itu. Kalau seperti Ibu, apalagi itu malam-malam sorangan, gimana ya nanti ada ada pendapat yang kurang baik, dan itu kita menjaga diri itu termasuk itu. Dan menjaga diri adalah hati-hati
takut ada sesuatu yang tidak baik untuk mereka. Akhirnya bisa jadi contoh yang tidak baik. Nah, itu boleh diatur sendiri lah. Ya seperti tadi ingin diantar dulu itu adalah solusi yang baik. Ka nyuhunkeun diantar heula we kanggo ayeuna mah. Sebenarnya tadi ludeng, cenanya bade angkat nyalira oge. Kenapa? Karena rasa takut yang tadi. Nah, itu rasa takut itu teh harus ada setiap saat. Karena apa ya? Kita memikirkan bukan diri sendiri tapi juga memikirkan umat yang mereka itu punya ilmunya dari kita, mengikuti langkah kita. Jadi sekecil apapun ilmu yang kita berikan mereka itu sambut dengan baik. Tapi sebaliknya sekecil apapun kesalahan yang kita misalnya tanpa sadar kita melakukan, ditangkap oleh mereka pun akan menjadi sesuatu yang menjadi besar. Itu yang ditakutkan. Jantanlah dalam rangka menjaga diri seperti apa itu dipasrahkan kepada dirinya masing-masing. Seperti itu mungkin. Ya. Ya. Mangga. Makasih Bu. Mangga sami-sami. Iya. Gimana teh kakak barangkali ada yang mau disampaikan lagi? Iya, mangga. Sami-sami, Neng. Mangga. Ya, masih ada untuk kita sama-sama berdiskusi di malam ini tentang Mar'atus Solihah. Bagi teteh-teteh yang lain yang ingin mendiskusikannya, dipersilahkan. Ya, memang materi Mar'atus Solihah ini sering gitu nyebut, tapi tetap kita diemutkan. Ngamalkeunana nu sesah teh Neng, ngamalkeunana. Kita udah memahami sih sebenarnya, diulang-ulang itu pembahasan di mana-mana, tapi kita akhirnya menyimpulkan betapa sulit. Menjadi istri solehah itu betapa sulit. Makanya kita tidak boleh putus asa, tidak boleh berhenti, terus dikaji ulang. Insya Allah akan ada perubahan ke arah lebih baik, insya Allah. Intan, persilahkan. Ya, nuhun Teh Ita. Bu, udah mau Ibu. Alhamdulillah sayang. Alhamdulillah. Buat nuhun pisan parantos tiasa nyumpingan ka uluman PW. Iya, sami-sami. Ibu mohon izin bade naros tadi Abi nguping bahwa kan kita seorang perempuan memang harus ada izin dari suami ya Bu kalau pergi. Nah, selama kita pergi ada izin suami maka ada barokah yang punya dari Allah. Nah, pertanyaannya gini Bu, misalkan kan saya sehari-harinya ngajar ke sekolah. Nah, ternyata di sekolah itu disuruh misalkan ke kepala sekolah pergi. Nah, apakah kita juga itu harus izin lagi gitu atau seperti apa gitu Bu biar aktivitas kita selalu ada izin dari suami gitu. Iya, mangga ya. Misalnya berangkat kita dari rumah dugikeun ka sakola, mulih deui tabu sabaraha misalna, tabu sabaraha. Misalna mulih tabuh tilu ti sakolanya. Upami orang angkat ti anjing-anjing dekat tabuh tilu itu sudah ranah dalam izin suami kitanya. Tiba-tiba aya parentah dari dunungan kanggo angkat ke mana begitu atau nguruskeun naon. Tetapi ketika orang angkatnya melebihi waktu yang sudah biasa, tentu izin harus ada karena caroge orangnya bakal naroskeun loh. Kok tabuh tilu tacan mulih wae. Nya hariwang, nya khawatir gitu. Maka kita mudah dengan menelepon. Tiba-tiba seperti itu karena dengan ditelepon atau nepi di chat atau apa itu adalah penghargaan bagi suami kita itu ya. Nah, izin teh maksudnya didinya gitu. Upami dina ranah waktu nu tadi keneh urusan sekolah itu sudah termasuk izin kan. Tapi anu uningana dugit ka tabuh tilu ketika langkung tina tabuh tilu berarti ada masalah lagi upami orang teu wawartos pasti ketika hadir anjeunna naros nah mama biasana tabuh tilu enak tabuh 5 nama torojo. Nah, kadang-kadang dengan seperti itu hegwe orang teu wawartos nanaon itu akan menjadi masalah. Ulah nyebatkeun yen masalah kitu alit, piraga nu kitu meuni tah. Jangan begitu karena sebelum perkara yang besar itu yang kecil heula, jantan maksudnya ngudag sakinah mawadah rohmah itu sampai memperhatikan yang sekecil apapun karena satu acan badag teh alit heula. Coba hilang-hilangkeun hal-hal anu matak jantan sesuatu sapertos nu tadi. Kitu rupina Neng. Mangga sami-sami.
Mangga, mangga. Santi, persilakan. Mangga. Abdi teh kita Ya. Ibu tepangkeun nami Abi Santi Nurdianti bade tumaros Mangga. kawin wanita solehah nih ibunya. Iya. Tadi sudah dibahas tentang izin suami. Alhamdulillah suami saya memang selalu mengizinkan. Ibu ketua juga sangat tahu gitu ya kalau suami saya itu selama itu baik, selama itu dakwah, selama itu membuat diri saya semakin soleh, saya selalu diizinkan itu. Cuman terkadang ada dilematis dalam diri saya sendiri gitu, terkait dengan stigma bahwa menyendiri dengan bersosialisasi, Bu. Kan kita itu ada di ranah organisasi ya, Bu ya. Yeah. Nah, kadang suka ada berpikir seperti ini, Bu. Kalau misalkan Abi teh ngaraos soleh, tapi upami teu sareng batur gitu. Abi mah upami di bumi mah abi mah ngaraos soleh. Teu kabawa sakaba-kaba. Tapi ketika berorganisasi saya mendapatkan banyak hal gitu ya. Jeung untuk disoledat karena kamaksiatan teh langkung seueur gitu. Nah, apakah pilihan saya untuk menarik diri dari bersosialisasi cicing we di bumi jeung caroge anu soleh anu pinter agama dan kita pun akan akan terlindungi, apakah itu lebih baik atau kita bukan mempertaruhkan kesolehan kita gitu tapi kita bersosialisasi saja dengan kita tidak tahu nih orang teh bakal iman kita teh bakal akan tambah atau berkurang begitu ya. Iya. Gitu. Jadi suka ada kalau abi teh seperti sama lebih soleh teh lamun nyalira we lamun di bumi dan tos soleh gitu. Maksudnya sudah ada yang membimbing gitu. Iya. Tapi tidak ada tantangan gitu. Tapi kadang ya sapatos gitu. Menurut Ibu seperti apa? Iya. Tapi yang sudah jelaskan tadi ya, kewajiban itu kepada Allah yang ke-1, kedua ya kepada manusia. Manusia itu tidak terbatas yang di rumah saja, ada suami kita udah berupaya untuk taat, ada anak kita berupaya menjadi ibu yang baik ya, atau juga bahkan ke asisten rumah tangga kita baik-baik, sampai disebut dunungan yang soleha, dunungan nupikan inengen begitu. Tapi ketika kita keluar rumah ingin menambah gitu, masih tanda tanya apakah kita ke rumah itu akan bertambah baikkah, iman kita itu akan bawa-bawa kaditunya seueur dosa kan begitu ya. Nah, itu dijawabnya oleh hadis Rasulullah gitu ya. Ketika ditanya Rasul yang terbaik itu seperti apa? Adalah seseorang yang yukhalitun nasa, yang baik itu. Manusia dia itu bergaul dengan manusia. Jadi yukhalitun nasa itu, kata nasa itu kan banyak nasa itu ya, itu bentuk jama. Kalau al-insanu satu orang, kalau al-insanani dua orang, kalau an-nasu itu sudah masyarakat gitu, masyarakat dimanapun itu. Kita sekarang sudah di jamiah, tapi pada akhirnya kita gabung juga dengan mereka yang tidak berjamiah begitu. Maka yang terbaik itu yang mana? Yang diam di rumahnya mempertahankan da abi mah tos soleh tecek saha de eta teh teu tiasa urang nyebat cek soleh teh. Kita tidak bisa mengaku bahwa saya kalau di rumah soleh, nggak bisa itu ya. Itu namina teh asa menten sorangan begitu ya, kalau begitu tadi antaranya ya. Nah, kemudian orang yang solehah yang baik itu justru ketika kita gabung, Rasulullah menyebutkan khairun nasi anfa'uhum linnas ya. Khairun nasi yang terbaik di antara manusia itu adalah anfa'uhum yang bermanfaat bagi manusia lainnya. Apa kalau kita nyerekam saja di rumah, sagugulung we jeung keluarga seperti itu, apa kita sudah disebut anfa'u? Belum. Karena yang disebut anfa'ul linnas itu dia itu dibutuhkan kayak orang tadi, dibutuhkan diundang. Kita ada hajatan diundang, yang syukuran rumah diundang, yang ini diundang, berarti mereka itu butuh ilmu kita. Maka dengan sendirinya keluar rumah itu berkembang ilmu juga ya. Nah, cuman di belakangnya ada begini. Yang baik itu adalah yang alladzi yukhalitun nasa, adalah yang bergaul dengan manusia manapun itu wayasbiru ala adahum. Tapi dia harus bisa sabar menghadapi ya gangguan-gangguan mereka. Maka pada akhirnya ketika kita keluar rumah, gangguan berbeda. Seperti kita ya keluar rumah berdoa bismillahi tawakkaltu 'alallahi wala haula wala quwata illa billah. Jadi kalau ada kata-kata seperti itu adalah lingkup di luar rumah itu lebih bahaya daripada di rumah. Jadi kalau di rumah kita cari aman, tapi kalau keluar kita justru tantangan. Nah,
dengan tantangan itu, ketika dia bertemu dengan orang yang goreng hate kan ada ya, jangankan di luar sana, di dalam jamnya kita dicemburi orang. Puntennya Bu Ella suka ada yang menyebut begini, Bu Ella mah hawak jadwal. Itu ada yang ngomong hawak jadwal, siapa itu yang bilang hawak jadwal? Memang ibu minta dijadwal kepada masyarakat, jadwal aku, undang aku kan ente. Tapi semakin hari semakin mengerti, oh al hasudu la yasudu. Tak bantah dengan hadis eta, yang hasud itu tidak akan unggul. Asal orang ulah hasud, asal orang ulah dolim. Ketika kita dibutuhkan, terjadilah seperti itu. Nah, itu gangguan bagi kita. Yasbiru tidak menghadapi orang seperti itu. Dalam mengagugu keamak mah atau yang ngalawan, bisa lah ngalawan oge seperti itu. Tapi ada yasbiru ala adahum. Jadi menurut ibu, yang baik itu yang bisa bermanfaat untuk semua orang di dalam rumah, di luar rumah. Apalagi suami sudah mengizinkan, ya, sudah mengizinkan, kenapa harus mundur, ya? Maka cari kesolehan yang lain dengan bahwa aku harus menjadi orang bermanfaat di antara manusia-manusia lainnya dimanapun itu. Gitu, Neng. Mohon Ibu harus bisa. Mangga. Mangga. Mangga Neng Ita. Ade, sayang Ade. Mangga Bu, mangga Neng. Update teh Saita. Ya, Teh Muzi dipersilakan ya. Mangga. Ya, sama Saita. Ibu tuh pangkeun Abi Muzi Fitria. Oh iya. Ibu mohon ilmuna luar biasa. Sami-sami. Ngaguardi pangintennya anu tos kahihilapkeun oge janten leresor Saita. Janten wonten deui kadirinya lirang kene kakirangan. Sami-sami. Sami-sami Neng. Mangga. Anu hoyong ditanyakeun teh perkawis dalil hiji dalil abdi kantos mendakan bahwa kanggo saurang istri gitunya di bumi teh sami sareng nilaina teh sami sareng jihad sareng teh. Nah dupi maksud nilaina sami sareng jihad teh sapertos kumaha gitu. Terus anu kadua aya anu bahwa namanya teh dalil Al-Qur'an bahwa saupami orang teh non namina teh kulawargi harta sarang sajabina gitunya ngelehkeun orang jihad ke Allah gitu sapertos gitu. Nah eta teh sapertos kumaha batasanana gitu. Margi kan aya gitu sapali ahwat pangintennya nutas berumah tangga nalika disungkeun kanggo janten pimpinan misalkan di tingkat nu luhur biasa nama gitunya di PW sang sajabina anjeunna teh ieu gitu teu nyangeman kumargi teu kenging widi sapertos gitu. Nah sapali anu sanes masihan dalil pangintennya saupami kitu kumaha sauna teh namanya bentrok pangintennya sareng dalil anu tadi teh bahwa urang teh ulah dugikeun ka kulawargi eta nepi palaputra teh ngahalangan urang pikeun ibadah ka Allah sapertos kitu Ibu. Nah batasana sapertos kumaha gitu. Iya. Mangga. Hatur nuhun. Mangga nu kahiji nya, nu kahiji. Aya nu gaduh pendapat malih da memang aya seorang ustad. Carogena ustad kahot tapi isinya tidak dilibatkan di jamiah aya ta. Nalika di taros eta teh daina teh dai kahot, dai kondang tos sesepuh senior. Nalika di taros ustad naha istri ustad meni disumputkeun wae. Ayeuna nyebatkeun lah make kaluar imah di naon teh di imah oge pi surgaeun mah loba. Kitu ngawaleunna dia itu ya. Tidak pakai dalil, tidak pakai apa gitu. Nah, itu jawaban tidak cukup mengenakan ya bagi kita-kita orang-orang yang memang punya tugas di luar rumah itu. Nah, kalaupun dia ada di dalam rumah, dijadikan jihad itu, memang kan di rumah tidak istri mah capek atuh sok ditinggal-tinggal dari awal sampai akhir, dari pagi sampai pagi lagi. Bahkan kita itu apalagi kita kan sibuk di jamiah dan apa-apa renyut di dieu tadi nama sakata kenaun heula kalau pagi-pagi kan, kalau pagi-pagi nih kita mau ke sekolah ya jadwal ka mana dinten ieu naon heula ya membuat makalah heula atau apa heula gitu kan nya. Nah itu teh kan memusingkan
capek ya, kemudian juga lelah, tiba-tiba kita akan ngomongnya sabolong bentor, misalnya seperti itu. Nah, yang disebut jihad itu adalah menghadapi tugas-tugas ya dengan sabar, dengan menikmatinya, kemudian hindarkan hal-hal pidosaeun. Aya kalana kan ibu-ibu mah wasuwadah tapi bari kukulutus, aya nu kitu aya pemudi Matara pangintennya. Pemudi Matara. Iya ibu-ibu, awas wadah kuku lutus, ngepel kuku lutus. Kenapa kuku lutus menggerutu? Karena anak-anaknya tidak mau bantu misalnya. Nah, yang disebut jihad itu kan pada awalnya mah adalah berperang jihad itu. Ada yang disebut itu al-jihadu istifrogul wus'i li fi mudafa'atil adui. Yang disebut jihad itu adalah ya memerangi musuh ya. Ada musuh teh naon kan edina diri kita sih, musuh teh itu setan itu sendiri ya. Jadi kalau kita berjuang di jalan Allah, menegakkan agama Allah dengan menumpas musuh-musuh itu, maka itulah yang disebut jihad. Nah, di rumah memang jihad seperti itu ya. Tapi ada kalanya tadi teh Wang Sudekano tadi, kita ingin bermanfaat bagi semua orang. Nah, masalahnya tadi ketika keluar rumah dilarang kusahaku carogena tadi teh. Ku carogena, ku putrana gitunya tidak setuju misalnya kita aktif di luar sana gitu. Jadi apapun itu. Nah, upami dilarangna ku caroge tadi sudah adanya caroge izinnya itu betapa penting. Ketika dia tidak mengizinkan, berarti kita tanya dulu apa alasannya tidak mengizinkan itu. Karena ada seorang suami nelepon ke ibu ya, nganuhunkeun awal-awal nama. Hatur nuhun ibu, cenah pun bojo saparantos gabung sareng ibu teh meuni probihana teh ageng pisan dalam segala hal. Malih ayeuna teh tolab ilmu teh meuni senang ka mana-mana bla 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 muji gitu. Nah, sudah akhirnya anjeunna namung ibu hapunten ya abdi kumawantun. Kan dinten ieu ibu bade ngaos cenah ka kampung abdi. Kaleresan pasti pun bojo aya di dinya anu pangpayuna ngaleres-leres anu. Punten ku ibu jelaskeun deui tah ka sadayana. Yan ibu-ibu nalika bade ngaos teh cenah nyangu heula gitu nya Neng nya. Nyangu heula cenah. Jadi ulah ngaji ari ngejoh henteu gitu nya istilah orang Sunda mah. Ngaji ari ngejoh henteu. Nah, berarti itu satu jawaban ku urang tiasa disimpulkeun kenapa suami kita melarang ya. Kenapa suami kita melarang? Jangan menyalahkan suami kita, langsung disalahkan suami kita teh. Ada sesuatu yang memang aktif nama aktif tapi ada sesuatu yang jadi kurang ketika dia keluar dari rumah. Contohnya jika tadi belenyang we di bumi tacan beberes, wah murasut segala caroge mulih dalam keadaan capek, orang di luar rumah tuangan teu aya, apa-apa teu aya di bumi pabalatak, itu yang akan menjadi dia kecewa, makanya dia melarang gitunya. Ya anaknya sama, ada kalanya ibuna sibuk pisan tapi perhatian kepada anak hoyong naon PR, tidak ada yang membimbing misalnya. Ada hal-hal yang lain, tak eta teh munculna tepanuju dari suami kita atau keluarga kita itu karena ada kekurangan dalam diri kita. Andai saja kita bisa melakukan semua itu, insya Allah, tapi eta teh mungkin setahap demi setahapnya. Maka pada akhirnya nanti ketika kita keluar dicarek, nah ada yang kurang juga bagi kita padahal orang teh bade ngalakukeun kasayan di luar teh. Maka pada akhirnya kita jadi papintar-pintar urangna. Maka diatur-atur. Selesaikan pekerjaan rumah, setelah selesai baru kita melangkah keluar dan di luar kita melakukan kebaikan lagi untuk menambah nilai kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau melakukan seperti itu akhirnya jantan jalannya di dalam rumah jadi jihad iya, di luar oge ditambah deui jihadna sareng aktif di jamiah atau dimanapun. Itu mungkin Neng. Mudah-mudahan tiasa dipahami. Iya. Kedah iya Neng, kedah tonyok heula karena dada kitanya. Kenapa suami kita marah? Kenapa suami kita tidak setuju? Tonyok heula karena dada kita. Jadi kayak aya naon ya nu kirang. Da sebenarnya kalau orang enak aktif di rumah beres, putra katanggulangi, di luar juga kita membuat kebaikan, piraku caroge orang tidak bangga ya. Kalau begitu, nah itu jadinya jadi marah tadi sehingga izinnya tidak keluar lagi. Kenapa? Karena ada sesuatu yang kita lupakan. Apa itu? Yaitu kewajiban kita di dalam rumah. Jantan laras tadi kedah surti kayak ieu teh. Contohnya tadi upamaget mah are ngaji teh ngejo heula atuh. Itu yang satunya ngejo unggul nu dibahas, belum lagi yang lain.
Neng keluar ke jamiah sampai menghabiskan waktu sehari penuh tempo caroge merugikan wengi terus mengatakan saya capek mohon maaf. Nah capek menghadapi suami eta nu jantan kekecewaan teh. Nah tadi maka muncul laknat para malaikat itu karena memang kita jadi akhirnya tiasa ngabagi-bagi nu mana heula atuh eta nu dipayunkeun teh begitu sih maksudnya. Enggak. Mangga. Mangga. Assalamualaikum, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangga Neng. Mangga. Cana abi mah benten pertarosanana sareng teteh. Oh, mangga. Janten kondisi aina abi single, tanya nikah. Terus mohon. latar belakang pekerjaan pun sekarang emang hampir 80% dengan laki-laki, bapak-bapak. Jadi karena latar belakang pendidikan di teknik sekarang diamanahi bareng laki-laki di teknisi gitu. Iya. Tapi janten ya teh hayang ini ditarotkeun teh karena keadaan seperti ini banyak sekali orang-orang yang memandang sebelah mata seperti emang nyaman ya kerja dengan bapak-bapak dengan banyak laki-laki. Hampir malah bukan 80% tapi 90%-nya laki-laki. Terus banyak juga yang berpikiran-pikiran negatif gitu. Kayak udahlah Teh Sophie nikah dulu biar mungkin kalau setelah nikah bisa mutasi pekerjaannya tidak di tempat seperti itu. Kemudian ada juga orang-orang yang karena melihat komunikasi saya dengan rekan kerja karena saya merasa itu berbicara tentang pekerjaan karena tidak memandang itu gender laki-laki atau perempuan, ketika profesionalitas ya sudah kita diskusi terkait pekerjaan gitu. Karena orang-orang melihat seperti itu, ada orang-orang di luar pekerjaan jadi SKSD gitu, kayak naon sih gitu, ada yang tiba-tiba suka ngechat atau manggil di jalan gitu, padahal kita tidak ada hubungan sama sekali, tidak ada hubungan kerja atau terperyogi sama sekali. Nah, jantan pertarotan bagaimana caranya mengendalikan emosi atau ya sikap saya kepada orang-orang yang memandang sebelah mata karena posisi pekerjaan saya, dan bagaimana juga membatasi komunikasi kepada orang-orang tersebut gitu, padahal peryogi teuing gitu jalmi-jalmi teh. Iya, mangga. Hatur nuhun, antik surantik ini pertanyaannya ya. Sebelumnya menjawab, Ibu tanya dulu. Coba kalau tadi bekerja dengan bapak-bapak banyak banget, ada istri-istrinya di situ berapa orang? Misalnya ada selain Neng ada? Ada kan? Ada, tapi lebih sedikit jarang bareng sama ibu-ibunya gitu, karena beda bagiannya. Tapi ada ibu-ibunya ada gitu. Iya. Itu yang pertama yang dilarang itu adalah kholwat ya, yang terutama yang dilarang itu kholwat yang pertama. Kholwat itu adalah seorang istri yang bukan mahram dengan laki-laki di satu tempat yang sepi, nggak ada orang-orang ya. Justru kalau tadi orang-orang banyak itu menjadi dalam artian sakintan gitu, banyak orangnya. Asal kita memelihara diri, pertama tutup aurat yang benar ya, sekalipun kita lagi bekerja apapun itu, anger we orang mah, yang namanya perempuan muslimah itu tutup aurat. Karena dengan menutup aurat itu jangan dibeda-bedakan, nutup aurat kita di jamiah seperti ini. Nah, di sana di tempat itu atur saja sedemikian rupa ya, dengan bahwa itu adalah pakaian syar'i seperti itu. Karena dengan seperti itu maka akan mengurangi ya bahaya itu, karena yang bahaya itu ketika laki-laki melihat aurat kita itu bahaya banget pasti itu ya. Jadi satu di dalam hal pakaian. Yang kedua, rasa itu pimpin rasa yang benar. Karena yang tidak boleh itu tadi kan zina, yang tidak boleh itu ya, berzina. Kalau berhubungan dengan laki-laki apapun itu dimanapun itu, karena memang itu sebatas pekerjaan ya, selagi masih
selagi belum ada pekerjaan yang misalnya keluar dari itu, karena di sini ada nggak apa-apa tuh. Naon atuh ngajaga diri we, ngajaga hati ya, bahwa ketika kita bicara jangan pakai hati dalam artian ya tanda kutip ya. Ada seorang berbicara dengan laki-laki, menatapnya saja sudah salah misalnya. Nah, tapi kita gimana dengan caranya hilangkan rasa-rasa itu yang akan menjadikan berzinah judulnya itu ya. Kemudian juga tadi tidak berduaan kan banyakan gitu. Nggak apa-apa seperti itu. Jaga panggilan penampilan, jaga hati yang paling benar seperti itu. Nah, adapun menghadapi orang-orang ya, kita ingatkan dengan Luqmanul Hakim. Ini diabadikan di dalam judul itu di kitab Bahrul Adab. Ada seorang anak dan seorang bapak bawa keledai ya. Bawa keledai. Maka itu digambarkan adalah Luqmanul Hakim. Luqmanul Hakim akan mengajarkan sesuatu kepada anaknya bahwa manusia itu lain kepala, lain pemikirannya ya. Seperti tadi ke Neng pasti akan menyebutkan ini begini akan berbeda itu. Bingung ya menghadapinya. Karena orang itu di mana bisa pendapatnya berbeda. Maka satu kali bapaknya naik ke keledai itu. Kemudian anaknya di bawah tidak naik. Kita berjalan, ketemu dengan sekumpulan orang-orang. Orang-orang itu mengatakan, muncul orang itu mikir teuing bapak teh. Ari anak sina lempang ai manehna naik dina punggung keledai. Satu ya. Kemudian dia turun, udah turun naiklah anaknya di punggung keledai itu. Berjalan lagi, sudah berjalan itu kemudian datang sekumpulan orang-orang. Nyarita deui ceuk anu eta teh. Cing boga anak teh nya belegug teuing ari bapak sina nungtun, ari anak kalah kanyeng celek di luhur dina punggung keledai itu. Udah begitu dua, beda kan, yang tadi pendapatnya begitu, yang ini pendapatnya begini. Kemudian kita naik berdua ya, bapaknya naik jeung anakna. Torojo deui aya orang-orang mengatakan mun itu malah likir teuing keledai hiji ditumpahkan kuduaan begitu ya. Ditumpahkan kuduaan. Disebutkan di kaputranya tuh kan beda lagi seperti itu. Kita sekarang turun berdua. Maka turunlah berdua, ditungtun si keledai teh ditumpahkan. Torojo dia ada orang-orang yang mengatakan dasar balalegug muncul bahasa orang gitu. Keledai aya ditungtun tapi teh ditumpahkan begitu ya. Maka kalau disimpulkan tuh orang teh beda kepala, beda lagi pemikirannya. Kalau orang mendengar orang yang tadi nyinyir karena kita pekerjaan seperti itu ya, kalau bertemu ternyata ku bertemu teh kalah kapidosaeun, menjaga jarak itu jauh lebih baik. Menjaga jarak itu ya. Kurangi pertemuan itu karena ketika bertemu ternyata kebetulan kita tidak bisa menahan emosi deui nya. Kemudian mau saja ngomong itu. Ketika mereka ngomong kemudian menjawab. Tapi ketika kita menjawab, jawaban kita itu justru melebarkan perdebatan pada akhirnya cekcok pasea begitu ya. Nah, untuk supaya tidak seperti itu tahan diri dalam artian jaga jarak, jangan banyak bertemu. Kalaupun sudah bertemu seperti itu, siapkan kesabaran seperti tadi. Bisa sabar tidak? Karena Luqman pada waktu itu tidak marah kepada mereka itu. Kelompok yang pertama memaki, tidak dimarahi oleh Luqman. Datang lagi kelompok berikutnya dibiarkan seperti itu. Kelompok berikutnya sampai berakhir ke kelompok keempat justru menjadi penjelasan kepada anaknya. Kamu harus hati-hati menghadapi manusia itu seperti itu, beragam pemikirannya. Maka kamu harus sabar menghadapi mereka itu. Kenali karakter masing-masing. Kalau kita bisa berani, silahkan berhadapan. Tapi kalau tidak, kita lebih baik menjaga jarak. Seperti itu barangkali nih, kurang lebihnya ya. Tapi mudah-mudahan karena kita sudah terbiasa, misalnya akhirnya kenwe antap sina capean ngomong sorangan begitu. Mereka juga nantinya jadi capean sorangan kan antap begitu. Asal kita jangan terpancing. Begitu mungkin. Kadang kita harus menutup telinga bagi ibu. Nah, iya. Apa judulnya tuh cenah anjing menggonggong kafilah berlalu. Mungkin ya kalau paribasa Indonesia begitu. Anjing menggonggong kafilah berlalu. Kenapa kita berlalu cuek? Karena kita yakin yang kita lakukan tidak melanggar aturan. Itu ya. Harus yakinnya menggonggong sambil berlalu itu dalam artian kita karena yakin yang dilakukan tidak melanggar syar'i. Begitu. Tadi bekerja biasa, kumpul dengan mereka biasa-biasa saja, itu adalah teman, itu adalah mungkin kita bisa menyebut bapak, kakak, atau yang lainnya. Cuman kayak kita bersentuhan tangan, pasti itu makan pelanggaran. Jadi itu yang harus dijaganya seperti itu.
Ya gitu Neng. Dan hari ini sangat modal dari Ibu tentang materi yang aku lihat ini. Semoga apa yang disampaikan Ibu tadi kita prakteknya gitu ya Bu Iya, ya, karena mudah-mudahan. itu yang kita senantiasa jalankan. Kadang mudah dibaca atau jadi jangan jadi slogan aja gitu. Iya, iya, iya. Dalam kesehariannya mudah-mudahan Allah membimbing kita gitu ya Ibu. Amin. Karena ada ini Neng, karena ada paket ini kan iman, ilmu, amal. Itu ada paketnya ya. Pertama kita punya iman, alhamdulillah. Kemudian ilmu. Kita sekarang sedang menuntut ilmu nih sama-sama. Nah nanti di belakang ada amal. Itu satu paket tuh nggak boleh pisah tiga-tiganya. Iman, ilmu, amal. Ketika kita sudah sampai kepada amal, nah itu yang tingkat yang hebat tuh yang itu. Tapi tentunya bertahap. Ya kita sekarang mendengarkan pembahasan itu, tapi kita punya sejumlah PR. Oh mana yang kurang tadi. Kemudian nanti kita sempurnakan atau dilengkapi di dalam kehidupan sehari-hari. Barangkali itu. Ya. Sami-sami. Ada yang masih ingin didiskusikan? Boleh nggak satu kali lagi Taita? Oke. Puji ya penasaran. Mangga. Kan kalau upami di pemudi teh kita kan sering adanya komunikasi gitunya. Iya. Apalagi hari ibu-ibu, ibu-ibu atau ya perempuan mah kadang itu ya perasa gitu ya. Tadi kan Budi sampaikan bahwa salah satu daripada hal yang harus dilakukan untuk mar'ah solihah, sholat, saum dan lain sebagainya. Kantenan ayah dalil anu menyatakan kan Budi bahwasanya orang yang muflis itu adalah orang yang sholat, ya, saum, zakat, tapi ternyata nanti di akhirat itu ditanya apa namanya teh melaksanakan hal itu, tapi ternyata menyakiti orang lain sehingga ditagih haknya. Iya. Koyong masihan fotoja gitu ya, khususnya untuk trakil PW yang ada di Jabar, bahwasanya kan dana mina oge organisasi gitu ya, bersosial, banyak berkomunikasi, bukan hanya dengan 1, 2, dan 3 orang, tapi banyak sekali gitu. Sehingga hal itu anu kedah kurang dijaga teh supados aya naonnya upami dina nyupiran mah gitu aya rambu-rambu nah gitu tak. Untuk menjaga sosialisasi dengan orang sehingga sikap kita ini tidak menyakiti orang lain sapertos kumaha gitu kan Iya. Mangga. Eta teh mohonnya meneurewas orang teh upami ngaos hadis eta teh nya karena seseorang yang datang pada hari kiamat itu bisolatin wa zakatin wa siyamin. Dia itu datang membawa pahala 3 loh, pahalanya dari sholat, dari zakat, dari saum. Pahala yang sangat besar. Tapi oloho ketos dugi ka ditu teh karena banyak orang yang nagih ya. Nah kita gambarkan kasayanana aya 3 poin. Efek teh kalepatanana aya 5 eta teh yang disebut di situ tuh kan 5. Katakan itu ada menghina gitunya, ada memaki, terus ada memukul orang gitu dan memakan harta yang tidak halal begitu dan seterusnya ayat 5 pokoknya nama. Kalau kita lihat 5 dan 3 kan banyakan 5 dan 3 banyakan 5. Jadi dia itu berbuat baik nah 3 ari kagorenganana 5. Jadi kalau kita simpulkan kenapa sampai ngegebrus kana neraka teh karena dia tidak seimbang ka Allahna sayana sakitu tapi goreng ka manusia ya karena 5 poin begitu. Maka kalau kita simpulkan ya, sholat saja ternyata tidak cukup, saum tidak cukup, zakat tidak cukup, da eta teh urusan ka Allah hungkul. Tapi urusan ka manusia nu kedah diperhatoskeun oge. Maka seperti kita gabung di jamiah ya, ini kan sesama kita, aya ketua tidak nyaman dengan bidgarnya atau mungkin sebaliknya bidgar tidak nyaman dengan ketuanya atau misalnya sok main kasakusuk. Padahal sebenarnya kalau ada usul naon dibicarakan. Namina mungkin kadituna tiasa tawasobil haqi tawasobi sobri. Tapi kalau dicariuskeun di belakang program itu jadinya jadi nyariuskeun batur misalnya. Maka di situ muncul yang dijaga itu harus apa. Dan dalilnya banyak sekali. Pertama menjaga omongan. Jadi kalau cek urang Sunda mah atuh lumanya reos teh mun heureuy ke kade ulah berlebihan karena ada orang yang celetak celetuk ngeunah teu ngeunah eon ya. Karena dalam rangka
heureuy dalam rangka bercanda, tapi pada akhirnya celetak-celetuk ngeunah ehe teu ngeunah eon teh, dia bercanda, tapi kalau sudah bercanda teh menyisakan luka di hati orang. Nah, itu hindari yang membuat lukanya itu. Bercanda boleh, tapi kan akhirnya kita punya batasan-batasan, apalagi bercanda kepada ketua misalnya ya. Bercanda kepada seorang ketua eta teh indung, ada aturannya. Bercanda dengan teman, bercanda dengan kakak, bercanda dengan adik, bercanda dengan indung, itu beda kan aturannya. Maka nah porsi-porsi itu dikembali birrul walidainnya sampai mana, lamun adiknya mun adi hormat kalanceknya seperti apa. Karena di situ juga kan ada usia berapa dalam jamiah juga. Pasti mereka akan mengambil haknya masing-masing, kewajiban masing-masing, dan sebenarnya semuanya ada dalilnya. Ngomong yang bagus itu sadana ge apa, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhiri falyaqul khairan aw liyasmut. Tuh dalilna aya dina bab nyarios. Terus anu hiji deui mikanya ka sahanapeun aya budak pesantren mah irham mandunaka. Ayeuna adi kalanceuk kudu kumaha hormat ihtarim man fauqoka. Semuanya dalilnya ada sih sebenarnya itu. Maka kalau kita ingin selamat seperti tadi, sieun kalah ke urang teh nya. Gabung di jamiah, dikatakan kita orang-orang soleh, semua orang ingin seperti kita, tiba-tiba ke hadapan Allah gagal semua itu. Karena ada yang dilupakan seperti tadi. Juga seperti ini nih, mohon maaf ya, yang ada kasus-kasus di ibu-ibu itu sok hese mayar hutang pun tanya. Kayak ada ibu-ibu yang kan suka pengawasan bari nyanak icaleun kayak kudung, kayak kaos kaki. Maka ada seorang ibu-ibu curhat ke ibu, sedih teh curhatnya begini. Ibu mohon maaf ya, gimana ya saya nagih ke ibu anu. Kenapa gitu? Dia itu udah minjam sampai 4 baju 2, kerudung 2, tapi sampai hari ini belum bayar-bayar. Yang jadi reuas pisan teh saha eta teh ustadah, seorang ustad reuas kan. Hah, orang ustadah masa iya ada yang begitu? Iya. Dan saya sendiri jadi tidak berani kumaha padahal abdi teh diancokeun icalan aalitan kita kanggo nyakolkeun budak anu-anu tah. Itu teh sudah bahaya kalau ada sosok seperti itu. Makanya gimana atuh hutang dibahas dina Quran, dibahas juga. Seorang yang berhutang itu dina hadis Rasul dijegal di pintu surga, tidak akan masuk ke surga karena kehalangan ku hutangna. Bahkan ada seorang sahabat meninggal, Rasul tanya dulu, sebentar mau tanya apa sih Fulan punya utang? Ada yang ngacung punya, Rasul banyak. Adakah yang bertanggung jawab untuk itu? Tidak. Maka Rasul mulih tidak sholat untuk orang itu. Berarti yang namanya utang itu pembahasan yang besar. Dina Al-Quran membagi waris, jangan dulu dibagikan waris itu kan. Sok wasiatnya penuhi dulu, kemudian utangnya, kemudian baru waris. Jadi artinya kita harus tolab ilmu lagi. Bagaimana supaya tidak terjadi muflis, maka ya kebaikan kepada Allah tadi tilu. Kemudian tadi yang keburukannya jangan sampai sebesar itu. Karena nanti kan ditimbang. Ketika ditimbang ari tilu sareng 5 seueur mana. Makanya dia ngagebrus bahkan dipegat-pegat orang. Dia itu cenah saur bahasa kolot makil. Dia itu rebo ku cacanakan. Dari sholatna, dari saumna, dari zakatna. Wah rebo seperti orang yang sudah belanja di mall. Ketika di jalan dia dipegat. Ada seseorang, hei kamu tuh dulu kan tetangga aku katanya. Kamu dulu menyakiti aku, tapi aku tidak bisa menjawab kepadamu waktu itu karena apalah aku. Tapi sekarang saya berani. Sini itu gemolan. Maka direbut gemolan tuh yang kenging balanya. Rebut satu. Udah gitu Olhok tidak bisa menolak. Kemudian dia jalan lagi mau ke surga ceritanya. Jalan lagi di jalan aya oge jami saya mah dipitnah pada waktu itu. Tidak bisa membahas, dia tidak bisa melawan, tapi direbut sama tadi kan aya nu pernah diteungel, aya nu pernah dicarekan, aya nu pernah dipukul, aya nu dikocorkan getihna, dibunuh, ada juga yang lain-lainnya. Pada akhirnya dia sampai ke pintu surga. Habis itu yang namanya belanjaan itu. Rek masuk surga ya tidak diizinkan. Mana tiketnya? Kamu nggak ada. Kan saya sebenarnya banyak. Mohon mana? Banyak teh mana? Habis. Maka pada akhirnya torojo yang terakhir teh geningan. Aku belum diberi, yang lain diberikan ini gemolan, tapi aku tidak mana. Padahal aku dulu dipitnah olehmu. Dah sudah habis. Seno abi kita kebagian sok atau ayah nama. Ayahnya kan dibalikin. Jadi kesalahannya dibalikin ke orang itu ya. Kemudian kebaikan orang itu habis, maka dia masuk ke dalam neraka. Nah, kalau kita gambarkan seperti tadi, hidup di jamiah, mangga eta mah silih jaga diri we, silih jaga diri ngariksa cariosan, terus upayakan yang tahu sobil haki itu harus ada, terutama dari seorang ketua. Makanya punten di PW Persisi Jawa Barat ketika mau rapat selalu ada tausiah itu.
Tausiah singkat dari siapa? Dari Ibu Ketua pastinya. Ibu waktu eta kan aya dua masa jihadnya, eta teh berisi dengan kata-kata hikmah itu di setiap saat apapun itu. Nah, nasihat bagi kita itu kan itu sesuatu banget, maka itu jalankan, tapi juga ketika mendengarkan nasihat pasti untuk diamalkan, bukan untuk didengar saja seperti tadi. Nah, pada akhirnya ya saling mawas diri, saling emutan, insya Allah pada akhir nama akan berbeda, akan berubah ke arah lebih baik lagi. Gitunya. Oke, anu belikan tekeng yang belikan pisan, belikan itu kan bagian dari dari suul akhlak. Belikan kasentet sekedik ya tetet. Bingung yang jadi inung juga kalau ada anak belikan juga gitu ya. Ketika salah diemutan ya alhamdulillah gaduh inung teh nyaaheun. Ketika inung mah patante eta teh nyaah. Inung mah darek galak galaknya rek nyepretnya. Apalagi kasih sayang itu pelukan, dekapan itu semuanya harus dirasakan oleh mereka dan sebaliknya mereka yang di bawah juga harus menganggap inung teh benar-benar. Jadi satu sama lain, kedua belah pihak saling ya. Jangan satu, yang bagusnya yang satu aja, yang sepihaknya lagi hare-hare. Nah, itu tidak akan terjalin. Jadi harus saling seperti itu ya. Itu panginten Neng, kirang langkung mudah-mudahan bisa membantu. Iya. Mangga. Ada lagi yang mau disampaikan? Belum bisa leresnya Ibu pada saling dan oke kurang tete lepasin lepas. Iya. Iya. Gitu. Telepon Ibu karena waktunya dinten ayeuna wengi di warga wanawi kata acan ditutup pilih aya naon artinya namanya teh terus closing statement atau penguat atau kata-kata penutup di malam ini pada pembahasan. Iya. Mungkinnya ada dua kata saja untuk kita itu. Satu muqarabah ya. Muqarabah itu dari kata qoroba yuqoribu muqarabatan. Mendekatkan diri kepada Allah. Dalam artian terus gitu. Bagaimana caranya? Pokoknya ingin dekat dengan Allah. Kalau manusia sudah dekat dengan Allah, ya maka dia akan bisa cek orang Sunda mengigelan, menyikapi semua keadaan. Karena dia sudah dekat dengan Allah. Jadi dengan dekatnya itu dia punya aja jawaban untuk apapun ini. Ketemu dengan orang begini, oh jawabannya begini. Karena dia sudah dekat dengan Allah. Yang satu lagi muraqabah. Tadi mah muqarabah. Yang keduanya muraqabah. Kalau muqarabah mah dari kata qoroba yuqoribu, mendekatkan diri kepada Allah. Yang satu lagi mah muraqabah. Muraqabah itu adalah merasa selalu diawasi oleh Allah. Merasa selalu diawasi. Jadi kalau merasa, ya Allah nuju ningali. Karena memang Allah itu basirun, maha melihat. Memang Allah itu samiun, maha mendengar. Bahkan alimum bidati sudur. Allah itu maha mengetahui tentang hati-hati manusia. Jadi artinya kalau kita merasa ini diawasi oleh Allah, maka dengan sendirinya dia tidak akan berani melakukan kesalahan. Jadi ambil dua kata itu mirip sekali, satu muqarabah, dua muraqabah, dibalik saja ada dua huruf yang dibalik, muqarabah dan muraqabah. Itu pastikan di dalam hati ada setiap saat. Muqarabahnya mendekati Allah, muraqabahnya merasa diawasi. Karena ketika kita merasa diawasi, maka kita tidak akan berani melakukan kesalahan-kesalahan apapun. Oleh karena itu ada seorang ulama mengatakan jangan menganggap kecil terhadap satu dosa manapun, anggaplah dosa apapun adalah dosa besar supaya kita merasa takut sehingga ditungtungan ku tobat nasuha kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu barangkali Neng. Hatur nuhun. Iya. Muraqabah iya. Sami-sami. Amin. Hari ini materi yang sangat berbobot sekali dan saya juga tidak tidak di sini saja ya bicara. Iya. Dan tentunya semoga Allah memberikan kemudahan untuk hidupnya gitu ya. Amin. Baik, cukup dari saya dan cukup bendera alamin dikembalikan ke Teh Kanti dulu ya ke Anti. Tapi Teh Kanti ya enggak. Ita, terima kasih Ibu, terima kasih Sami-sami. sudah menyampaikan materi yang sangat bermakna, berkesan gitu ya. Iya. Sepertinya perasaan saya pun sama dengan perasaan Teteh di sini, bahwa saya sangat senang sekali gitu ya Bu ya, mendengarkan nasihat yang sangat dirindukan gitu tentang mar'ah solihah yang sebetulnya mungkin hal ini tuh temuan
Teteh tadi sampaikan itu semuanya mengalami gitu, dan akhirnya bisa tercerahkan gitu ya sedikit-sedikit Alhamdulillah. dari apa yang disampaikan. Mudah-mudahan kita bisa bertemu di lain waktu ya Ibu ya, Insya Allah, dengan insya Allah. lagi gitu, Iya, mudah-mudahan karena apa ya, kita sebagai pemudi gitu memang sangat butuh bimbingan persistri ya Bu ya. Dan asa nuju di nasihatanku ku mama gitu. Iya, amin, amin, amin. Karena pemudi itu kan calon persistri ya pasti, insya Allah. Iya. Ayo nama karaos gaduh mamah teh ternyata gitu ya, salami teh berasa berjuang sendiri gitu Bu. Iya. Alhamdulillah, dan ternyata kita tuh masih punya ibunda gitu ya, ibunda kita tercinta persistri. Mudah-mudahan di lain kesempatan kita bisa bertemu lagi ya Ibu ya. Insya Allah, insya Allah. Sebelum ditutup, mari kita dipoto terlebih dahulu. Ada yang pakai laptop nggak Teh? Oh ya, Teh Sophia tolong di screenshot ya. Oke, Teh Sophia di itu aja. Nggak ada suaranya, Teh Sophia. Kok ya lupa. Oke, 1, 2, 3, tahan. Oke. Ada dari Teteh. Lagi. Boleh. Satu kali lagi. 1, 2, 3. Sip. Udah. Mangga. Nuhun Teh Sophia, hatur nuhun Ibu. Mangga, sami-sami Neng. Untuk kegiatan malam ini dicukupkan sekian, ditutup dengan doa Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, amin ya rabbal alamin. Iya. Mangga, sami-sami Neng. Mangga, mudah-mudahan semakin majeng ya PW Persis, PW Pemudi Persis semakin majeng kasayanana dalam segala hal. Mangga. Diantar Bunyi tasih payung tapi iya, mohon. Dia emo tandainya Nengnya, iya bunyinya kan menipa baliut gitu, emo tandainya bilih hilap. Mangga, insya Allah. Mangga, cekapnya. Keluarnya gimana? Udah aja dari situ ya ditutupnya? Ya. Mangga. Bunyi rupina mah kada keluar nyalira, ieu mah teu aya. Oh gitu. Oh iya. Mangga iya. Mohon. Nuhun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dedena nuhun ya. Sami-sami Teh Ita. Mani betah ih. Saos penjelasan. Nah, alhamdulillah. Jadi barusan itu udah barusan tuh judulnya Zoom meeting judulnya ya. Tapi ingin mengabadikan dengan live-nya Bunji. Jadi alhamdulillah ini untuk yang nonton Murudo dari tadi, terima kasih banget yang sudah mendukung itu. Mereka tidak tahu loh Bunji. Bunji sekarang sambil live mereka tidak tahu, nanti dikirim kepada mereka hasil live-nya ya. Ini terima kasih, udah banyak sekali yang hadir di sini. Ada Bu Neneng Nurhayati, alhamdulillah nyimak Bunji katanya. Ada Ade Rosnawati, alhamdulillah menyimak. Ade Rosnawati nih dari mana? Terima kasih Bun, katanya jazakillah ilmunya. Mudah-mudahan jantan ilmu yuntafa'u bihi. Ya, terima kasih untuk semuanya ya. Yang tadi udah banyak sekali, tadi tidak mungkin untuk di absen karena tadi Bunyi lagi itu ya, lagi Zoom meeting. Jadi yang mengundangnya adalah PW itu pimpinan wilayah Pemudi Persatuan Islam Jawa Barat ya. Kalau live Bunji jarang wengi sih, live nggak pernah sih, ini mah ya kebetulan aja tadi ada kesempatan ya. Mudah-mudahan dari obrolan sekalipun mereka tidak bisa tidak bisa di kamera mereka itu ya, karena kameranya terbatas di sini. Terus ada 2 kamera sih, ada 2 HP, tapi tadi untuk
menampilkan mereka juga agak susah, takut salah ya udah. Jadi suaranya aja mungkin suaranya juga agak ini ya, agak kecil mungkin tadi ya suaranya ya, tapi mudah-mudahan menjadi kesan tersendiri ya, karena live-nya Bunji di sini bersama pemudi gitu yang sekarang sudah berakhir. Mudah-mudahan apa yang disampaikan tadi menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita sekalian. Bagi Bunji sendiri merasa bingah pisan karena dengan anak-anak itu jarang bertemu ya. Dulu ketika jadi ketua PW itu dua masa jihad ya, itu sering banget ketemu dengan mereka itu ada apa acara-acara khusus yang mengumpulkan semua otonom begitu. Jadi kayak keluarga aja gimana ya, karena keluarga Jawa Barat itu misalnya ada Persis itu bapaknya, kalau Persistri ibunya, anaknya tuh ada pemuda sama pemudi, ada lagi anak yang lebih kecil adalah Hima dan Himi gitu. Jadi kalau kalau bertemu dengan mereka tuh kayak gimana keluarga aja seperti itu. Pas Bunyi udah habis masa jihadnya di ketua, maka sekarang jadi penasehat PW Persisi Jawa Barat, otomatis pertemuan dengan mereka itu jarang banget begitu ya. Tapi ketika diundang kayak begini, nah ini alhamdulillah banget bisa ketemu lagi dan anak-anak alhamdulillah terus berjuang di dalam jihadnya di Jamiah ya. Dan mereka itu anak-anaknya masih kecil-kecil gitu. Jadi tadi kan ada yang anaknya masih kecil gitu di bawah Zoom meeting. Jadi inilah yang menjadikan kebahagiaan tersendiri. Karena apa? Karena Bunji juga dulu ketika jadi Jamiatul Banat, jadi dulu itu seperti itu, bawa-bawa anak yang masih kecil itu dibawa ke pengajian, dibuat ceramah, ya diais, digendong dan seterusnya. Itu adalah mengingatkan. Jadi kalau lihat pemudi sekarang yang sedang hamil itu tidak pernah berhenti dari berjuangnya. Mohon doa dari semuanya. Mudah-mudahan generasi penerus kami itu pemudi itu adalah generasi penerus ke depannya. Mudah-mudahan ini akan menjadi generasi yang lebih baik daripada sebelumnya dan sehingga Jamiah kita tetap melaju ya pesat dalam menegakkan agama Allah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih untuk semuanya. Kita akan tutup aja karena sudah cukup malam ya. Terima kasih untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.